Segi pengamat ekonomi, segi makroekonomi, sebenarnya seperti apa sih perkembangan ekonomi saat ini sehingga dibutuhkan adanya reformasi sektor keuangan, Mas Yanuar? Gini ya, kalau kita bicara reformasi sektor keuangan, ya terutama kita, sebenarnya kita direformasi sektor keuangan kita ya oleh LOI IMF, ya itu tahun 98 ya, kemudian lahir Undang-Undang BI tahun 99 ya. Di Undang-Undang BI tahun 99 itu sudah ada pasal transisi tentang berdirinya OJK. Dan kemudian akhirnya OJK berdiri di 2013. Ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau dari sisi sektor keuangannya, sektor keuangan ini kan kalau dulu kita ngelihatnya perbankan. Kita ngelihatnya pasar modal, asuransi dan lembaga keuangan non-bank, lembaga keuangan bank. Kemudian ada sektor keuangan mikro lainnya. Dulu kita ngelihatnya satu-satu gitu. Nah, dalam perkembangan dunia ini yang semakin cross border, yang semakin juga mengenal yang namanya cross selling. Jadi misalnya lahirnya hedge fund ataupun reksadana jual asuransi, tapi orang kemudian beli mobil misalnya. Kemudian orang dapat gain-nya dari saham dan sebagainya. Jadi yang namanya campuran produk investasi ini menjadi fenomena baru di dunia, terutama setelah Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat ke belakang nih ya, tahun 80 kan sebetulnya pernah terjadi juga mini krisis ketika gagal bayar surat utang di Amerika Latin. Kemudian bubble.com di 90, kemudian 98 krisis moneter Asia gitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat di situ terjadi perubahan pola di sektor keuangan dalam hal mencari yang namanya utilisasi dari uang. Jadi kalau dulu kita ngomong old school, jadi artinya konsep lama ekonomi, bahwa uang itu bertumbuh ketika sektor realnya bertumbuh. Nah, sektor keuangan semakin ke sini mengenal dengan yang disebut dengan cetak uang. Jadi uang itu sendiri mencetak uang. Dari mana? Dari volatility of money, jadi dari perputaran uangnya. Nah, bagaimana dia bisa mencetak ini? Terjadilah asuransi, beli sahamnya kemudian di hedging di perbankan dan sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi ciri dari dekade terakhir ini. Jadi terjadi cross selling antar sektor di sektor keuangan. Nah, itu sebetulnya yang menjadi concern kalau kita lihat kenapa ada undang-undang P2SK ini. Jadi mengatakan bahwa OJK, misalnya Bank Indonesia, kemudian juga sebenarnya kalau kita ngomong Departemen Keuangan, dia kan hanya baru kena kalau ada proses bailout. Jadi artinya kan sebetulnya tidak dalam hal operation rutinnya. Jadi Kementerian Keuangan itu kan hanya terikat ketika memang harus dilakukan bailout seperti BLBI dulu. Tapi nanti kita akan ke sana, Pak. Tapi sebelum kita ngomongin terkait dengan bailout fungsi KSSK, saya mau ke Pak Mas Eko dulu nih. Narasi besar dari Undang-Undang P2SK yang digadang-gadang adalah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, terutama pasca pandemi. Ya, kalau kita